Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari itu sore hari dan saya baru aja pulang dari ambil Gatot. Karena Gatot itu yang buat bukan Maktum ya, tapi orang lain. Jadi ini baru aja ambil. Terus ini mampir di rumah Pak Jas. Ini tadi tuh kebetulan ketemu Mas Aldivo di sini. Sebenarnya nggak kebetulan sih, tadi tuh saya nyariin Assalamualaikum, tapi nggak dengar semua ya, biarin aja. Krisis moneter. Nah tuh tiba-tiba udah bahas aja krisis moneter. Kalau tadi tak bilangin aku lagi rumah Edo gitu, terus aku langsung yang gini dong. Karena Mak Dati kan nggak masak ayam lodong diselamatkan. Oh masa nggak kayak ayam? Oh. Gimana ganggu rapel kan malian? Ini berarti nganu, kayak konten nganu apa jenenge? Enggak. Emang ya? Oh alah. Rapel sih malu-malu. Ah, gitu ya. Aku mungkin kan juga Gatot kuwi lho. Oh, besok. Untung udah loh. Aduh, iya. Besok aku mau jual Gatot di bawah harganya Londo. Nanti udah masalah. Ya kan jujur aku jualin. Anda jawab sedikit dari luar. Aku jualin kan 18.000. Aku jualin sih kilo sih jadi. 15 free ongkir. Nanti pesen aja ya ke Mas Aldivo. Udah aku pulang anak itu konco ini. Dan aku tuh tadi ya Londo ini tuh dari kan aku tuh dikasih tahu sama dari Su ya 2023 tuh ada apa krisis moneter, terus Londo tuh nggak paham apa moneter opo nggak paham diri ternyata. Tapi dia itu bagian paham diri Itu paham lah. Cuman jangan sampai terjadi harapanku ya. Ya nggak sampai terjadi, nah udah terjadi, udah beberapa negara udah mengalami. Perairan Indonesia kan ya. Apalagi mulai dari kayak semacam minyak goreng itu sebenarnya seru ya Pak Jas. Mulai dari minyak goreng itu harganya mahal, terus akhirnya kan jadi terbiasa. Tapi dengan terbiasa kita kan jadi kayak kita nggak sadar bahwa pengeluaran kita semakin banyak kan dari minyak goreng aja. Terus kalau misalnya pedagang-pedagang juga terdampak, terus ketambah lagi bensin udah mulai naik lagi gitu. Bensin udah mulai naik juga berpengaruh kayaknya sama harga beras, harga sembako, orang kerja yang berhubungan dengan transportasi kayak Grab itu kan juga pasti enak peperangan yo. Ada perubahan gitu yang signifikan banget. Tapi kenapa ya kok orang-orang enak krisis ini? Padahal dulu kan udah terus iso. Aku kira sih setelah corona ini pandemi kan selesai ya. Kan 2022 itu kita dalam tahap membiasakan lagi seperti biasanya. Tapi ternyata kenapa setelah pandemi ini malah akan terjadi krisis moneter. Bahkan Jokowi pun bilang 2023 ini akan gelap. Kalau pandemi sih menurut aku kalau pandemi kemarin kita masih bisa ubah ya kalau tapi gini, pandemi kan malah ditutup kan di rumah ya. Iya. Terus tapi krisis moneter kan masalahnya gini, kalau petani kan masih bisa kerja. Kayaknya kamu copy paste deh saya. Enggak Kan kalau pandemi itu bedanya kita di rumah kan. Tapi kan orang masih bisa kerja dari online. Kita masih bisa jualan online, dan orang beli pun juga masih banyak kan. Nah, tapi kalau misalkan krisis moneter itu kan bedanya di saat krisis moneter itu banyak orang yang nggak kerja lagi, banyak perusahaan yang daya produksinya itu berkurang karena apa? Daya belinya kan berkurang, karena kan penghasilannya manusianya berkurang, jadi daya beli berkurang, jadi produksi perusahaan itu berkurang, akhirnya beberapa karyawan itu tidak dikerjakan lagi gitu loh. Tapi ini kayak petani kan nggak pengaruh. Tetap pengaruh Pak Jas yo, jangan bilang nggak pengaruh. Kalau petani kan sih hanya pangan saja. Sedangkan petani kebutuhannya bukan hanya pangan, listrik. Memang bisa kita bayar itu pakai gaplek, nggak bisa. Gaplek pun nanti pasti akan diutamakan untuk makan. Kan? Jadi tetap pengaruh, sebenarnya semua aspek pengaruh, cuman kalau petani itu lebih bisa bertahan hidup lebih lama. Karena apa? Untuk segi pangan kita masih bisa kayak nanam singkong, nanam jagung. Walaupun mungkin nanti beras hanya untuk kayak semacam seringan gitu gimana? Kita kayak ngeles banget. Tapi nggak sebelumnya gitu. Petani kan lebih kuat bertahan hidup. Iya, makanya aku mau lebih kuat, tapi tetap berdampak. Karena apa? Kita jadi pemasaran itu berkurang karena apa? Yang awalnya kita mau jual hasil panen kita jadi untuk makan.
Sedangkan kita butuh untuk anak sekolah, kebutuhan yang lain kayak pulsa, kayak kuota, ya nggak sih? Tuh. Iya. Dan terus dia akhirnya Ya pokoknya akhirnya ya Pak Joko ya akhirnya gitu. Ya. Bertahan kuat-kuatan bertahan aja. Jadi kalau menurut aku untuk tahun ini kalian mengurangi untuk maaf tidak memulai untuk mengambil pinjaman ke bank. Paham nggak ini mas? Kenapa? Karena kalau kita mengambil pinjaman ke bank, kita akan memikirkan angsuran untuk tahun depan. ya aku mau sumbu itu mau naik dana. Nah, makanya banyak terus lagi jangan ngambil kayak semacam ngambil kayak kreditan rumah, KPR atau barang-barang yang berbau dengan kita angsuran. Karena apa? Ya kan kita harus memikirkan pangan dulu tahun depan gitu loh, Dok. Oh, sisi aja bahas kan ya, pasti aja bahas semua aku murah keringetan. Oh ya, baca. Kalau semua aku murah goblok. Jadi makanya kita di YouTube itu jangan asal kita jadi konten kreator YouTube, upload YouTube. Kita harus tahu perkembangan dunia, tahu perkembangan. Jadi biar kita nggak terlalu Aku kan kayak apa channel anyar nih. terus gak usah kayak anyar. Enggak kan tentang pemandangan, tentang alam. Dan terus bahas ini aku tadi. Tentang semua aku. Asli tambah gitu. Tapi ini serius loh, aku juga kayak sharing sama temen-temen gitu kayak iya sih aku mau ya memang karena apa ya, karena kan memang kita tinggal beberapa bulan lagi kan. Sekarang aja kita udah merasa banyak di Indonesia juga sekarang berita-berita yang kayak maaf yang terpuruk kayak Lesti itu kan juga mendunia beritanya terpuruk. Terus kayak Sambo itu juga udah menjadikan kepercayaan kita masyarakat kepada kepolisian itu berkurang. Ditambah lagi Mbak Im Wong itu juga menambah citra buruknya kita sebagai konten kreator Indonesia. Kenapa sih sekarang kemarin itu di Kanjuruhan. Terus kita di Kanjuruhan gitu. Makanya aku selalu ngomong gini, maaf bukan aku nih fanatik gitu. Makanya ngomong, lah kita ini daripada nonton kayak gitu mending kita tuh di rumah ngewangi ngaret, mancing, oleh duit. Tapi ada juga orang yang bilang ini hobi, ini apa. Sekarang kita gini deh, jangan acara besar kayak di Kanjuruhan, maaf ya, acara semacam elektron, jaranan aja geger. Berarti kita sebagai orang Indonesia harus bisa mengantisipasi kok semacam berarti acara besar ini udah tahu lah antara Arema sama Surabaya itu pasti nanti akan ada ketidaknyamanan saat ada tontonan. Jadi pasti kita sebagai yang penonton udah pasti antisipasi daripada nanti kita melayang, mending aku gak belok dulu karena pasti jangan acara besar, acara kecil aja geger, jangan acara besar. Kalau kita sih nggak bisa nyalain aparat, nggak bisa. Nyalain penonton juga nggak bisa. Gini, mawas diri sendiri. Kayak aparat misal, terakhir sempat gini. Sekarang gini, aparat itu jumlahnya nggak sebanyak penonton. Kalau misalkan penonton itu 50.000, aparatnya cuma 500 atau 1.000 kurang. Kecuali kalau aparatnya itu 60.000, penontonnya 50.000, itu kita satu orang masih bisa memegang satu manusia kan. Jadi mungkin saking paniknya aparat ya terus delok kerumunan itu artinya apa kan nggak ngerti kita, entah itu kerumunan tujuannya mungkin mau kasih dukungan support turun semuanya panik toh aparat ini kan ngomong gitu. Kalau aku sih kayak gitu, jadi Indonesia udah banyak berita-berita yang kayak dulu riwah deh. Ada yang waktu dekat berarti ya bawas diri aku dulu. Ya maksudnya ya harus jaga diri. Kayaknya next mendingan ini dia penonton cukup ini aja apa namanya nonton di TV aja. Masih bola ini cukup neknologis sing pemain tok kita live-nya nonton di TV aja masing-masing di rumah. Tapi kan loh kan korbannya kan enak korban juga. Korbannya juga teman saya. Kamu Arema atau Persebaya? Maaf saya enggak. Aku enggak hobi bola. Jadi kalau ada yang tanya seperti itu saya nilainya senang. Karena sekarang ini orang nonton itu di Indonesia, anak muda terutama itu kalau mau nonton apapun itu pasti awal mau berangkat tuh biasanya diliputi dengan mabuk, ombel dhisik. Mau berangkat tuh kumpul di rumah A, minum dulu seperti itu. Itulah. Jadi nanti kalau kalian udah merasakan yang namanya krisis moneter, yang merasakan yang namanya angel golek duit, merasakan ini pasti mereka suka euforia dengan tonton kayak gitu loh. Iya. Iya enggak sih? Ya mungkin aku dewe pusing lah ya rasanya. Kamu ya saya. Berapa tahun sih? Kurang berapa tahun? Enggak sulit lah. Ini setahun. Tahun nanti tepat 2023. Makanya itu subuh. Jadi ngomongin apa jenis dua hal ya. Maksudnya kayak angsuran ban, terus yang kedua ini bikin channelnya ya. Saya pengaruh ya saya.
langsung sumuk. Tapi kemarin ada kayak teman kita syuting curhatannya kok misalnya kita nggak ada apa-apa berkelimpung ya, kita kan keluh ke saya kok adsennya. Kemudian kan adsennya nggak mau kok jenenge mati kan. Iklannya sekarang. Terus yang kemarin tuh iklannya ini saya baru pertama kali ini ngalamin. Jadi kamu udah berikan sama Sutikno ya? Itu dulu kan nggak ada apa-apa, cuma nggak. Tapi kan kayak kamu ngomong aku geger gitu loh. Kan nggak pernah bikin konten bareng. Nanti di channel saya yang baru sing Mas Lonto Kampung nanti tak bikin konten. Loh ya. Emang kita saudara sih, aku juga saudara Peter Lonto juga. Cuma nggak pernah bikin konten bareng kan ngono kan kesibukan. Kesibukan masing-masing itu segitu kan ya. Baru kali ini lihat satu video itu nggak bisa. Nggak Cuma bisa. satu video aja. Cuma satu video nggak bisa diaktifkan monetisasinya. Asli satu video Padahal padahal sih gelak kan pasti. oh belum dipublik. Nah, ini aku dulu nggak ngerti. Kok iso yo? Video pas apa nih? Langsung apa tak rasanya? Dengan orkesan apa kondo? Karena biasanya itu video Belum yang dipublik loh. iya tahu belum dipublik tapi kan sudah diperiksa dulu sama YouTube. Video yang berbau agamis biasanya. Oh, Jadi iya. kayak pengalaman kemarin Sutikno harusnya gini. Kemarin dia bikin konten waktu itu pernah mengajak datang ke orang-orang untuk minta tanda tangan. Itu termasuk adalah mencari kan kok mereng-mereng mencari apa mencari mangsa kan. Itu sama dengan politik. Jadi pokoknya Sutikno harus ngomongin sulawat, terus kayak kita mencari mangsa itu juga termasuk politik. Jadi kita politik agama mencari mangsa. Berarti gak apa ya? Ya nggak oleh, soalnya itu diindikasi politik, kita mencari mangsa untuk menyukai sesuatu mungkin komunitas, agama, itu nggak oleh. Tapi aku sih baru kali ini. Soalnya penting kontennya Samsudin kan, Samsudin itu kan menuju ke agama, lebih ke ranah agama, kayak mengajak masa untuk menyukai dia. Dan penontonnya itu juga YouTube itu kan diperiksa oleh YouTube Indonesia, ini lagi apa sih? Tapi takutnya nanti kalau channelnya tiba-tiba dihilangin kayak yang kemarin. Bisa, karena itu termasuk konten mencari mangsa dalam hal politik dan agama. Ini nggak ada di iklan, gitu? Oh ya kan mohon maaf videonya tak akhir sampai di sini nih takutnya bahas yang aneh-aneh enggak mau bahas semua video pasti Enggak aku sampai hafal gitu aku dan mereka juga siap untuk menghadapi moneter. Anak-anak pasti nanti nggak sekolah, ikut ke ladang. Tapi bayarnya nggak sih, moro-moro terus teman-teman anak-anak tuh nggak sekolah, melu neng ladang, tuh harus bekerja kayak di. ini orang saya pikir itu nggak ada itu monitor panas sumuk deh ngomong itu sumuk. Nanti lanjut di rumah ya. Lanjut lagi. Ini kasihan Rabel juga jadi video tak akhir sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Lonto Channel dan Mas Aldivo Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki dan lancar selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.